Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia adik kita dari adik Ananda Revan yang merupakan salah satu santri BPA, santri Pondok Pesantren Agro Nurul Islam, di mana ibundanya tadi malam memberikan kabar kepada kami bahwa putranya yang berusia 4 hari, di mana ibundanya mengandung selama 9 bulan anak pertama gugur, kemudian mengandung lagi sampai lahir. Allah berikan hidup untuk menikmati fasilitas dunia yang merupakan nikmat dan anugerah daripada Allah, tetapi usianya tidak begitu panjang, masih belum tahu dan masih belum pernah melihat daripada wajah abangnya Ananda Revan yang ada di BPA. Usia 4 hari adik kita ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik kita sangat diciptai oleh Allah, sehingga dengan cinta dan kasih sayangnya Allah kepada adik daripada Ananda Revan usia 4 hari, di waktu tadi malam, tepatnya tanggal 16, tepatnya tanggal 16 April 2022, adik kita berpulang ke rahmatullah. Mengingat tentang meninggalnya seorang manusia itu, tentunya kita jadikan suatu iktibar, kita jadikan suatu gambaran bahwa setiap manusia, setiap makhluk yang hidup di muka buminya Allah, khususnya kita selaku umat baginda Nabi Muhammad, satu persatu itu akan dipanggil oleh Allah. Kalaulah Ananda atau adiknya Ananda Revan tadi malam yang dipanggil oleh Allah, entah besoknya, dan besoknya, seminggu, sebulan, setahun ke depan, siapa yang akan dipanggil oleh Allah menyusul daripada adik daripada Ananda Revan, santri BPA Pondok Pesantren Agro. Tidak bisa dipungkiri manusia itu tidak akan hidup selamanya di dunia. Bisa jadi saya yang meninggal, bisa jadi anak saya yang meninggal, bisa jadi kedua orang tua di antara salah satu orang tua saya yang meninggal, bisa jadi keluarga Anda yang meninggal. Tetapi selaku umat baginda Nabi Muhammad yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seyogyanya harus mempersiapkan diri, harus lebih mempersiapkan diri
apabila sewaktu-waktu Allah berikan ujian kepada kita, sewaktu-waktu Allah berikan musibah kepada kita, maka kita harus menerima ujian, musibah, cobaan yang sudah menjadi garis keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih bisa menikmati oksigen atau udara, menikmati fasilitas dunia, masih bisa merasakan nikmat dunia, kelak kalau sudah tiba waktunya, kita pun akan meninggalkannya. Anak akan kita tinggalkan, ibu kita akan tinggalkan, ayah kita tinggalkan, kakak, abang bisa kita tinggalkan, barang yang berharga, mobil, rumah, sepeda, harta, uang, apapun bentuknya akan kita tinggalkan, dan kita akan menghadap kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang meninggal seperti yang di belakang misalnya, mulai dari bayunya, Lukman Pancurnya, Wahyunya, Ratihnya, Rizkinya, Fikrinya, Fabulnya, Fajarnya, sampai ke depan Ilham, Fauzi, bahkan anak saya, saya, istri, ya, semuanya tak terkecuali. Kita masih belum tahu nasib kita di akhirat, ya, masih belum tahu, masih belum jelas. Walaupun kita itu masih terbilang, kalau bahasanya mondok di pesantren, ngaji, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, melaksanakan berbagai macam ritual ibadah kita kepada Allah, tetapi masih belum jelas nanti di akhirat itu kita ini selamat atau tidak selamat. Kita menjalankan ritual ibadah itu hakikatnya adalah berusaha untuk menjadi orang yang selamat. Selamat dan tidak selamatnya kita, bertawakkal ala Allah, pasrahkan itu semua kepada Allah. Andaikan kita tidak selamat ataupun kita selamat, itu urusan Allah. Selamat tidak selamatnya kita, urusan Allah. Tapi kita harus berjuang, ya, harus punya keyakinan. Kalaulah orang itu menebarkan daripada kebaikan-kebaikan di masa hidupnya, maka hakikatnya mereka itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah, akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di akhiratnya. Tetapi bagi Ananda, Revan, kedua orang tua dan semua kerabat-kerabatnya yang ditinggalkan oleh putra kecilnya yang usia 4 hari, yang ditinggalkan Revannya oleh adiknya tercinta yang usianya 4 hari ini, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, dan Nabi juga menegaskan di dalam hadis-hadisnya, ya. Riwayat Imam Tirmidzi dan para sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat Ibnu Majah, ya, beserta Al-Bani dan lain-lainnya, bahwasanya kalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang terbilang laki-laki dan perempuan ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, usianya masih terbilang dini, masih terbilang kecil, masih belum balik, masih belum masuk ke usia balik, anak tersebut akan mendapatkan suatu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan kita. Tapi kalau anak itu masih belum balik,
khususnya adik kita, saudara kita, adik dari Ananda Revan, itu sudah jelas ibunya Islam, ayahnya Islam, saudara-saudarinya juga Islam, abangnya Islam, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sekarang lagi mengenyam, menimba, mengasah pendidikan di suatu pesantren PPA. Jelas real orang yang beriman, real adik dari Rifan, hidup di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Tetapi sayang, karena sudah usia 4 hari, Allah mencintainya, Allah menyayanginya, sehingga adik daripada anak dari Rifan dipanggil oleh Allah. Di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal rahimahullah ta'ala, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan di dalam hadisnya, wallazi nafsi biyadihi, inna sabta lawah birwadi isararu ilal jannah iwa tasabatku. Nabi katakan, wallazi nafsi biyadihi, demi zat, kata Nabi, jiwaku ada di dalam tangannya. Nabi itu mengatakan dan berpesan kepada kita bahwa Nabi itu ada di tangannya Allah, jiwa raganya ada di tangannya Allah. Inna sifta, sesungguhnya janin yang keguguran, ya, sesungguhnya janin yang keguguran yang ada di dalam perut daripada atau rahim daripada ibu tercinta, kemudian dipanggil oleh Allah bisarari ilal jannah, maka mereka ini akan dipulangkan oleh Allah ke dalam surga. Iwa tasabahu, apabila adanya ibu daripada anak yang telah dipanggil oleh Allah bersabar, tabah, menerima dan ikhlas atas apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau anak itu masih belum, anak itu masih terbilang dini, masih kecil, dipanggil oleh Allah, maka Allah akan meletakkan anak tersebut di dalam surga Allah. Ya, hari-hari itu, hari-harinya, karena anak itu dalam keadaan gugur di dalam kandungan, baik itu berwujud ataupun belum berwujud, tapi itu sudah jelas anak ini sudah merupakan anak yang masih ada di dalam kandungan, kemudian ibunya keguguran, maka hari-hari yang ada di dalam rahim seorang perempuan meninggal dunia, hari-harinya ini tidak jadi seorang anak yang bisa menikmati hidup di dunia, kemudian gugur anaknya di dalam rahim, maka Allah akan meletakkan itu hari-harinya di dalam surga Allah, apabila ibunya yang mengandungnya itu sabar, ikhlas, tabah, dan ridho atas apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian ada juga riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza mata waladul abdi, apabila ada seorang anak yang meninggal, ada seorang hamba yang meninggal dunia, maka Allah akan berkata, Allah akan bertanya, kalau Allahul malaikati, malaikat itu akan ditanya oleh Allah, malaikat pencabut nyawa itu akan ditanya oleh Allah,
Allah. Qabattum walada abdi, apakah kalian itu telah mencabut nyawa seorang anak, seorang hambaku yang baru lahir, atau mencabut anakku, mencabut anak seorang perempuan, mencabut hambaku yang merupakan anak seorang perempuan yang masih belum masuk di waktu balik, masih belum berusia yang masuk ke kategori balik. Maka para malaikat itu akan serentak mengatakan fawaquluna na'am, ya, aku telah mencabutnya. Kemudian Allah mengatakan lagi fawaqulu qabattum famaratu fu'adi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka bertanya, maka mereka menjawab, ya, aku mencabutnya. Sekian pertanyaan daripada Allah kepada para malaikat. Maka Allah itu mengatakan kepada para malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wasammu bainal hamdi, letakkan anak itu, letakkan hamba-hambaku di rumah, yaitu merupakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasammu bainal hamdi, di mana rumah itu adalah Baitul Hamdi. Mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah di salah satu tempat surganya Allah, dan surga ini dinamakan Baitul Hamdi, ya, tempat yang memang sengaja diciptakan oleh Allah dan diberi nama Baitul Hamdi, rumah daripada pujian, ya. Jadi jelas anak yang baru lahir meninggal dunia, anak yang keguguran atau ibu yang mengandung kemudian keguguran, anak yang masih terbilang belum balik meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan anak tersebut di dalam surganya Allah dan akan ditempatkan di salah satu tempat yang bernama Baitul Hamdi. Semoga berpulangnya daripada adik dari anak dari Evan senantiasa menjadi salah satu sebab kelak para keluarganya akan mendapatkan syafaatnya. Kita doakan adik daripada anak dari Evan yang sudah pulang ke rahmatullah di malam, ya, semoga kematian anak ini menjadi suatu pahala-pahala yang didahulukan dan menjadi suatu simpanan bagi kedua orang tuanya dan menjadi suatu pemberian syafaat yang dikabulkan doanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alhu syurutan, Allahumma ja'alhu faratan, Allahumma ja'alhu faratan, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran wa mudawfi wa syafi'an mujaban. Allahumma fakil bihi mawazinahuma wa'adil bihi ujurahuma wa'alikun bisalihil mu'minina waj'alhu fi kafalati Ibrahim wa qul rahmatika azabal jahim wa abdillahu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ufir li islafina, Allahumma ufir li aslafina wa afratina wa man sabaqa bil iman wa man sabaqana bil iman wa man sabaqana bil iman
Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa bukhran wa ajran. Ikuti Allahumma ja'alhu lana, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa bukhran wa ajran. Kata lagi Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa bukhran wa ajran. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa bukhran wa ajran. Ya Allah, orang jadikan dua sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi dan sumber pahala bagi kedua orang tuanya. Ya Allah, orang jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan, simpanan bagi kedua orang tuanya, dan memberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah, orang dengan musibah ini beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang saleh dan jadikan dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga di surga. Berilah keluarga yang ada di surga yang lebih baik daripada keluarga yang ada di dunia. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah pendahulu-pendahulu kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selanjutnya kita akan bagikan Quran seperti biasa. Kita hatamkan Al-Quran. Kita khususkan untuk pagi ini untuk adiknya Ananda Rehman, kita khususkan untuk beliau. Semoga dengan menghafalkan Al-Quran, doa kita, ya, tangisan kedua orang tuanya, rintihan kedua orang tuanya dan keluarganya, senantiasa Allah kabulkan. Dan apa yang menjadi hajat atau keinginan bahwa anak ini menjadi anak yang ditempatkan di tempat yang nyaman, berhamdi, berkumpul dengan orang yang saleh, dan senantiasa diijabah oleh